yang misalnya mirip manusia itu bukan yang secara manusia. riset kita punya gen itu hampir komposisi genom manusia itu hampir mirip dengan rodent, tikus. Jadi sudah diteliti kita yang di manusia namanya, ini kan nama penyakitnya retinitis pigmentosa. Pasien-pasien retinitis pigmentosa itu dia secara diteliti secara sequencing genome, dia ada mutasi di gen PDS6B namanya. Sama dengan gen yang ada di tikus gitu. Dan memberikan fenotip gejala yang sama. Apakah nanti setelah misalnya nih in the future ya, menurut kamu ketika kita sudah berhasil membuktikan obat ini dengan berbagai macam perlakuan yang mungkin diberikan kepada tikus, at the end apakah langsung dari tikus ke manusia nanti? Ataukah sebelum sebuah obat diuji ke manusia? Ya, jadi seperti yang aku bilang ini masih pilot study, masih pakai ya N of 7 group. Project atau studi-studi berikutnya pasti tetap pada binatang dulu, tapi lebih populasi yang lebih besar. Tetap tikus maksudnya? Tetap tikus dulu. Dan step by step kita go clinical trial fase 1, 2, 3 di manusia. Kita lihat efek toksisitasnya, kita lihat beneficiency gimana. Lanjut fase 3 secara massal, baru bisa dipasarkan. Jadi sekarang ini kan untuk mata sendiri baru ada satu FDA approved drug gene therapy untuk kasus blindness itu, tapi dia fenotip yang berbeda. Maksudnya tipe blind yang berbeda? Tipe blind yang berbeda. Bukan yang retina apa yang kamu bukan bilang? yang sel batang kena mutasi, dia mutasi di gen lain. Oh, wow. Ini sebenarnya makanya penelitian di bidang kesehatan itu sangat banyak berarti ya. Maksudnya look at that, this is only one side. Ini inherited blindness mbak ya. Gen RP yang aku teliti itu cuma satu gen. Sementara di semua penyakit blindness ini ada lebih dari 260 gen. Jadi wow, still a long way to go. Dan untuk menghadapi ini baru dipropos satu obat, bisa jadi ada juga ada drug yang lain yang bisa ketika bisa komplement, jadi who knows. Wow, banyak banget sebenarnya. Makanya penelitian di bidang kesehatan itu memang sangat banyak dan sangat cepat berkembang. Terus future plan-nya berarti you continue with the neuroscience kah? The next project? I mean I'm liking it for now, so ya tetap aja. Beda dengan waktu S2 di Indo apa? Beda, itu kemarin kita tikus juga. Tapi kan kamu gak ada di situ. Ada, aku sempat di awal-awalnya doang. Jadi waktu masa pemeliharaan tikusnya itu yang kita bikin dia obes. Oke, that's why. Triantimu yang sebelumnya adalah obesitas. Karena pakai tikus putih. Karena tikus yang berbeda, karena dia lebih prone to metabolic disease ya. Makanya yang pencernaan yang kamu bilang. Jadi kemarin itu tikus putih, satu kelompok kontrol, satu kelompok yang harus kita bikin obes dulu, bikin berat badannya besar dulu. Tapi kan apakah dengan mutasi gen? Atau di Indo dengan dikasih makan doang? Disuntik obat gemuk doang? Jadi salah. Bukan infus untuk obes. Jadi semua tikus pada berat badan yang relatif sama, itu nanti dibagi dua. Satu kelompok kontrol yang diberikan cuma pakan standar, satunya diberikan diet tinggi protein. Jadi biar cepat gendut. Nah, bukan cepat gendut. Tinggi protein. Kita di sini mau lihat efek dari diet tinggi protein sebenarnya, apakah dia bisa menurunkan berat badan, meningkatkan ekspenditur energi dibandingkan dengan kelompok yang cuma mendapat makanan biasa. Long term goal dari penelitian itu adalah kita bisa terapkan diet standar diet tinggi protein itu pada orang-orang obesitas untuk menurunkan berat badan. Itu goalnya. Tapi kesimpulannya ya diet tinggi protein memang bisa menurunkan berat badan sama meningkatkan hormon kemarin grelin sama GLP-1 itu aku kemarin yang kamu presentasikan waktu TMT itu ya. Itu adalah yang jadi itu hormon GLP-1 sama hormon grelin adalah hormon yang berfungsi pada saat kita jadi dia hormon yang mengatur kapan saat kita lapar untuk memulai makan dan kapan hormon yang mengatur kapan pada saat kita harus stop makan karena udah fase satiety. Jadi itu ada sebenarnya bisa diatur dan apakah sama yang di tikus putih dengan di manusia? Apanya? Hormon itu juga keluar. Of course. Oh ya? Hormon grelin GLP-1 di tikus itu kan grelin diproduksi di lambung, GLP-1 di usus besar. Sama juga di manusia. Mayoritas hormon itu diproduksi di
sel-sel yang ada di lambung sama di kolon, di usus besar. Dan dengan mengaktifkan hormon itu kita bisa jadi cepat aware, nggak lapar. Iya, akibat dari dia tinggi protein itu. Jadi makro-makronutrien yang dari makanan kita makan itu yang akan memicu rilis dari hormon GLP-1 dan hormon ghrelin itu. Wow, jadi sebenarnya itu bisa jadi satu metode kita untuk diet, karena sekarang kan udah banyak metode diet tinggi lemak, diet ketogenik misalnya. Yes, terus ini apakah emang sebuah diet baru tinggi protein itu? Kan mau diet tinggi protein udah lama sebenarnya, udah sering dipakai di para atlet malah. Oh ya. Cuman ya namanya diet tinggi protein itu kan diet tinggi protein atau high protein diet itu cuma istilah yang dasar bagi banyak orang. Sementara komposisi dari high protein diet itu beda-beda menurut tafsiran orang-orang. Yang kemarin aku pakai itu high protein diet, di sini kita pakai 70% protein. Oke. Jadi 70% protein, 20% karbohidrat, 10% lemak. Sementara kalau kita lihat penelitian-penelitian sebelumnya, mereka paling tinggi diet tinggi protein berapa? Cuma 60%. Oh, jadi perbedaannya adalah benar-benar kamu persentase proteinnya lebih tinggi compare dengan penelitian sebelumnya. Itu ya the new things-nya ya. Cuma itu namanya juga penelitian yang singkat, banyak kita belum lihat efek toksisitasnya gimana. Apakah memang karena dia berhasil menurunkan berat badan, tapi di satu sisi dia gaya hidupnya let's say mungkin ada meningkatkan efek sel-sel inflamasi di mana misalnya, kita nggak tahu. Dan kita cuma lihat dari satu sisi kan. Tapi kan tikus yang di Indonesia tidak dibunuh kan? Nggak dibunuh. Tetap dibunuh pada saat eksperimen, tetap diterminasi. Ya emang gitu protokolnya. Mau dibiarkan hidup juga gimana? Ya maksudnya dia kan udah biarin hidup. Terus buat kan kamu tidak butuh kalau misalnya yang di sini jelas kelihatan kamu harus membunuhnya karena kamu ambil mata. Kemarin dibunuh karena kita ambil sampel darahnya. Oh, itu buat uji hormonnya. Bukan ambil darah, bukan yang gini ya. Maksudnya kayak kita ngambil darah di kita ngambil darah di manusia kan kayak cuma diambil berapa mili darah. Kalau di tikus enggak ya? Aku baru ingat lagi, Mbak. udah 2 tahun soalnya. Jadi darahnya 2 tahun, setahun lah. Ya, oke, 2 tahun. Darahnya diambil di ekornya. Setelah darahnya diambil untuk periksa hormonnya, dia diterminasi karena organnya mau diambil. Itu untuk keperluan penelitian lanjutan. Oh, ada lagi penelitian lanjutan untuk melihat dari organ-organnya. Sebenarnya masih dalam satu proyek kamu sebenarnya karena kayak kebetulan organnya aku masih freeze di freezer lab Unhas. Aku belum sampai tidak punya organ. Bukannya orang lain yang pakai? Enggak, it's mine. Hello. Kok buat orang? Kan maksudnya kamu bilang bahwa organnya juga bakal diambil untuk penelitian selanjutnya. Iya. Maksudnya penelitian selanjutnya penelitian kamu. Masih saya. Gitu. Di bawah supervisor yang sama. Oh, oke. Tapi bukan, tak kira bakal dilanjutin sama orang lain. Ternyata tidak. Oh, berarti sebenarnya kamu ke Indonesia punya banyak pekerjaan. Masih punya PR gitu ya. Banyak PR. Wow, oke lah bro. Good luck deh. Seru banget sih ya kita bahas riset. Akhirnya aku sudah mendengar cerita panjang lebar tentang risetnya Acha, baik yang di Indonesia maupun yang di sini, baik yang tentang hormon tikus putih yang untuk diet, ataupun di sini untuk yang penyakit buta pada tikus hitam yang di sini. Tapi pada prinsipnya sebenarnya di bidang kesehatan yang aku bisa lihat itu adalah penelitiannya itu banyak banget yang bisa dilakukan dan terus banget berkembang ya. Beda hal dengan ilmu-ilmu hard yang kayak di engineering, aku merasa kayak satu ilmu itu susah banget buat berkembang. Maksudnya kayak kamu di satu riset itu ya, aku lihat kayak bidang yang kayak aku tekuni sekarang itu tidak banyak yang bisa aku kembangin lagi sih, kecuali kalau kamu misalnya udah ganti dengan yang berbau machine learning lah yang sekarang atau apa. Tapi kalau yang di bidangku sendiri itu agak susah. Tapi oke lah, good luck buat semuanya bro. Thank you for coming. Bye bye guys.